Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi firman Tuhan bagi setiap pencinta Klavos. Pastikan hatimu terus terhubung dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus akan terus membawa kami untuk mengerti firman Tuhan. Amin. Bagian firman Tuhan dalam Ulangan pasal 13 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu, membujuk engkau diam-diam katanya, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu, ataupun oleh nenek moyangmu, salah satu Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi, maka janganlah engkau mengalah kepadanya, dan janganlah mendengarkan dia. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah mengasihi dia, dan janganlah menutupi salahnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dengan siapa kita bergaul harus kita tahu. Apa yang kita dengar harus kita mengetahuinya. Karena kalau kita tidak bisa mengetahui apa yang kita dengar, maka yang kita dengar itu pasti akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Terkadang kita melihat ada orang-orang di sekitar kita, kita beranggapan mereka baik. Dikatakan oleh firman Tuhan di sini, anak kita laki-laki, anak kita perempuan, anak dari ibumu atau bahkan istrimu, dikatakan bahwa apa yang kita dengar dari mereka itu tanpa kita sadari bisa mempengaruhi kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, supaya bagaimana saudara tidak dipengaruhi, pastikan hari-hari ini engkau mengenal siapa Tuhanmu dengan baik dan benar. Pastikan hidupmu limpah dengan firman. Pastikan engkau bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Pastikan engkau diberikan kemampuan daripada Tuhan untuk mendeteksi mana yang berasal dari Tuhan dan mana yang bukan berasal dari Tuhan. Karena saudara percaya atau tidak, situasi keadaan yang kita alami hari-hari ini bisa menyesatkan kita. Artinya bisa membuat saudara dan saya bertanya, Tuhan kenapa begini, kenapa begitu? Kita akan bertanya, Tuhan mengapa situasi sekarang sulit dan sebagainya. Nah, kalau kita berkata demikian dan bertanya demikian, itu pertanda kita tidak mengenal siapa Tuhan kita. Dan tanpa kita sadari, kita akan dicondongkan hati kita kepada Allah-Allah lain. Pastikan engkau mengenal siapa Allahmu, dan dengan siapa engkau bergaul, pastikan engkau mengetahuinya. Pastikan engkau bergaul dengan orang-orang yang membawa hidupmu semakin mengenal Tuhan. Pastikan engkau bergaul dengan orang-orang yang membawa engkau semakin cinta akan Tuhan. Jangan engkau bergaul dengan orang-orang yang tanpa engkau sadari akan membawa hatimu tidak condong kepada Tuhan, tetapi lebih condong kepada yang lainnya. Pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, saya mengajak saudara yang mendengarkan firman hari ini, pastikan engkau terus membangun hidupmu dengan Tuhan. Karena ketika kita tidak bisa membangun hidup kita dengan Tuhan, pasti kita akan mudah untuk disesatkan. Bangsa Israel diingatkan Tuhan untuk bagaimana mereka bisa menjaga kehidupan mereka. Dengan siapa mereka bergaul, dengan siapa mereka dengar perkataan, itu harus mereka tahu dalam hidup kita. Saya rindu setiap pemirsa Klavos, saudara dengar firman setiap hari, pastikan firman itu engkau simpan dalam hatimu. Engkau ambil itu, terima itu, masukkan ke dalam hatimu. Supaya firman yang limpah dalam hatimu, itulah yang akan menyelamatkan pikiranmu. Itu yang akan menyelamatkan jiwamu. Itulah yang akan membuat saudara mampu untuk mendeteksi mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan dari Tuhan. Sehingga saya percaya kemenangan demi kemenangan akan saudara miliki ketika engkau menjalani hari-hari hidupmu. Janganlah biarkan iblis mengambil bagian dalam kehidupan kita. Pengenalan kita kepada Tuhan itu harus membuat hidup kita akan terus dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus menolong kita. Saya berdoa di dalam nama Yesus, saudara akan terus diberikan hikmat untuk mengenal Tuhan dengan baik dan benar, supaya engkau tidak mudah disesatkan dan hatimu tidak dicondongkan kepada Allah-Allah yang lain. Ingat saudara, ketika hatimu mulai tidak lagi tertarik kepada Tuhan,
Engkau tidak suka berdoa, engkau tidak suka membaca kitab, engkau tidak suka ke ibadah, maka saya katakan tanpa engkau sadari, engkau sudah mulai dicondongkan kepada yang lain. Biarlah Roh Kudus akan terus membawa saudara untuk melihat Tuhan dan semakin cinta akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami rindu hati kami terus condong kepadamu. Siapa kami bergaul, apa yang kami dengarkan, Roh-Mu yang kudus bekerja hebat dalam hidup kami, memampukan kami untuk memfilter semuanya, sehingga kami terus dapat mengenal Engkau dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.